Pemirsa dan rekan-rekan sekalian, saya 13 tahun mengajar di desa tanpa jeda. Alhamdulillah, ada beberapa hal terkait dengan karakteristik siswa yang ada di desa. Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa anak desa dan anak yang ada di kota sebenarnya mempunyai potensi yang sama, baik itu akademik maupun non-akademik, baik dalam bidang pelajaran maupun di bidang-bidang lain seperti seni maupun olahraga. Hanya ada beberapa kendala yang menjadi problem setelah saya melihat. Di antaranya adalah, yang pertama adalah problem psikologis. Anak-anak ini cenderung minder karena sejak mereka, saya menduga sejak mereka anak-anak, bahkan mungkin sejak dilahirkan, tidak mempunyai support yang baik terhadap pengembangan-pengembangan apa yang akan dia lakukan saat sekolah. Sehingga dari minder itu, maka yang kedua, mereka tidak bisa diajak untuk berpikir ke depan mau kemana setelah lulus. Anak-anakku sekalian, umpamanya mau kuliah di mana, mau bekerja di mana. Kalau kita tanya pekerjaan, mereka juga bingung. Orientasi mereka juga tentang masa depan juga tidak ada. Nah, maka sejak awal ketika kami mendirikan sekolah di tahun 2006, kita mencoba menghadapi dua masalah tersebut dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang pertama adalah mengikutkan anak didik ke lomba-lomba di level kabupaten maupun level provinsi, bahkan level nasional. Saya tidak berharap ataupun berpikir mereka akan menang, walaupun banyak di antara mereka yang menang. Akan tetapi dengan adanya kompetisi dan mereka bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, dia berpikir, oh ternyata saya sama ya. Oh ternyata kemampuan saya dengan anak-anak yang ada di Kota Malang, yang ada di Sampang Kota, umpamanya sama. Kemampuannya mungkin bahkan bisa melebihi mereka yang ada di kota lain. Sehingga dari itu ketika mereka pulang ke sekolah, saya tanya cerita apa yang didapat, ya tentang kemenangan mereka, tentang oh ternyata sekolah lain itu tidak begitu low amat ya Pak. Iya, karena dari itu mereka mulai memupuk asa bahwa mimpi-mimpi mereka itu di masa yang akan datang juga akan tercapai. Ya toh problem ekonomi, problem bahwa saya ada di desa, bahwa kata orang-orang itu kita tidak ada yang tidak akan sukses, itu terbatalkan semua. Nah yang kedua adalah mengajak bicara teman-teman itu dari hati ke hati, bersama guru, bersama dengan staf-staf yang lain, merangkul mereka dengan harapan bahwa persoalan-persoalan yang ada di keluarga mereka itu bisa terselesaikan di sekolah. Tentunya ada beberapa problem yang ada di desa ini yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di kota. Contohnya adalah beberapa keluarga yang mengalami perceraian, ada problem ekonomi, ada yang ditinggal oleh orang tuanya sejak usia balita untuk bekerja ke luar kota dan yang lain sebagainya, sehingga mereka menjadi pribadi yang tidak baik di masa yang akan datang. Ini yang kehadiran sekolah, kehadiran lembaga pendidikan yang baik, kehadiran guru yang ngomong terhadap peserta didik ataupun siswa menjadi sesuatu yang penting. Harapannya di masa yang akan datang setelah mereka lulus, mereka mempunyai
kecakapan dan kematangan psikologis, mampu bersaing dan berkompetisi di masa yang akan datang. Karena apapun perubahan itu harus kita lakukan. Kalau pendidikan ini baik, juga akan baik sebuah bangsa ini. Bukankah generasi muda ini yang akan melanjutkan perjuangan orang tua yang sudah meninggal, bahkan yang sudah lanjut usia. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.